Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana jalan atau cara hidup yang harus kita jalani untuk menerima pujian dari Allah. Saudara, hidup kita singkat dan hidup kita hanya sekali. Dan setiap kita pasti akan mengakhiri kehidupan kita. Setelah kita mengakhiri kehidupan kita, setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saat ini saudara, kalau kita membayangkan, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita akan menerima pujian dari Tuhan? Ataukah kita akan menerima malah tuntutan atas cara kehidupan yang kita jalani di hidup kita di dunia ini? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari kita renungkan bersama kehidupan kita yang singkat dan sementara ini. Kita jalani dengan cara yang benar sehingga nanti kita akan menerima pujian dari Allah saat kita menghadap Dia. Bagaimana caranya supaya kita menerima pujian dari Tuhan saat kita menghadap Dia? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara akan memahami maksud firman Tuhan, bagaimana cara menjalani hidup dengan benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan.
Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan di Korintus bagaimana seseorang anak Tuhan akan menerima pujian dari Allah saat mereka akan mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Di kalimat terakhir dikatakan di ayat 5, saudara, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi ada yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya, sehingga pada akhirnya atas apa yang dia jelaskan itu, saudara, kalau itu dilaksanakan, kalau itu dilakukan, maka kita akan menerima pujian dari Allah. Jadi bagaimana supaya kita menerima pujian dari Allah, saudara? Saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya, mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang Paulus ajarkan di dalam teks firman Tuhan ini. Itu yang saya ingin kita renungkan satu persatu, saudara. Ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Saya akan membacakan kembali. Ayat 1, Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Paulus menegaskan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang dia tegaskan di ayat 1. Lalu kemudian di ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan Paulus khususnya yang dia jelaskan di sini, yang dituntut dari situ adalah bahwa dia dapat dipercayai. Artinya, saudara, yang ditegaskan oleh Paulus sebagai prinsip firman Allah di sini bahwa untuk menerima pujian dari Allah, maka kita harus dapat dipercayai dalam bidang kita masing-masing. Di mana di sini Paulus sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam bidang kita masing-masing? Apakah kita sebagai pribadi atau sebagai orang yang dapat dipercayai? Karena dikatakan ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam bidang kita masing-masing, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, apakah saudara tergolong orang yang dapat dipercayai? Karena dengan dapat dipercayailah, maka pada akhirnya dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa maksudnya? Orang yang dapat dipercayai. Dan Paulus, saudara, menegaskan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Yang saya rindu kita belajar adalah prinsip-prinsip dari ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini. Supaya kita pun dalam bidang kita masing-masing, di dunia kerja kita, di dalam bisnis kita, di tengah keluarga kita, kita dapat dipercayai. Maka prinsip pertama yang diajarkan oleh Paulus ayat 3, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Singkatnya, saudara, Paulus menegaskan bahwa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, dia hidup tidak berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Pendapat orang lain penting? Penting untuk jadi bahan pertimbangan bagi kita.
Kalau ada orang yang mungkin membicarakan saudara tentang kehidupan saudara, penting untuk kita ketahui apa yang dia bicarakan, penting untuk jadi perbandingan. Tetapi kita hidup bukan ditentukan oleh itu. Paulus juga berkata bukan tidak penting sama sekali, tetapi sedikit sekali artinya. Artinya kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang. Tetapi saudara, pada faktanya, kalau kita perhatikan manusia di zaman ini, seberapa banyak yang bisa saudara lihat cara hidup mereka ditentukan oleh apa kata orang. Baik di dunia sosial, media sosial, baik di dunia nyata saudara, semuanya sebagian besar sudah mulai kecenderungannya hidup berdasarkan apa kata orang. Di media sosial supaya banyak pengikut, orang makin aneh, makin diminati. Jadi bagaimana dia tergantung minat orang lain. Jadi seperti apa dia tergantung minat orang lain. Karena makin diminati seperti apa yang makin diminati, orang itu akan semakin seperti itu. Jadi hidupnya ditentukan oleh orang lain. Dan seberapa juga dalam kehidupan kita, kita bertindak, kita mengambil keputusan, kita berbuat, itu didasari oleh apa kata orang lain. Bayangkan saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, maka kita bukanlah orang yang akan menerima pujian dari Allah, tetapi menerima pujian dari orang lain. Dan pujian dari orang lain itu sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Sedangkan yang diharapkan adalah, sekali lagi ayat 5 bagian terakhir dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang diharapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia sementara dan pujian manusia seringkali sandiwara. Itu sebabnya hiduplah bukan berdasarkan apa kata orang lain. Penampilan saudara bukan berdasarkan apa kata orang lain. Gaya hidup saudara juga bukan berdasarkan apa kata orang lain. Mungkin saat ini saudara, ini waktunya kita mengoreksi diri, melihat ke dalam diri kita, apakah kita hidup selama ini berdasarkan apa kata orang lain atau tidak. Itu yang pertama. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Jadi bukan oleh kata orang lain aku hidup. Dan yang kedua, masih ayat 3 bagian B saudara, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaiannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, karena dia berkata, aku tidak sadar akan sesuatu. Kenapa tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri? Karena standar diri kita, penilaian diri kita, pemahaman diri kita itu banyak yang salah saudara. Banyak yang sudah rusak oleh kondisi, oleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir baik, padahal pada faktanya bukan itu yang baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan menerima pujian dari Allah di hadapannya nanti. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir benar, padahal kata benar yang kita pahami sendiri itu sebenarnya sudah sangat tercemar, maka kalau kita hidup berdasarkan itu, kita tidak akan menerima pujian dari Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan penilaian diriku sendiri. Nah sekarang berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kata orang lain juga tidak, berdasarkan penilaian diri juga tidak, pemahaman diri juga tidak. Jadi berdasarkan apa? Kita melihat saudara, ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi Paulus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang dia pikir benar, tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan.
Dia berkata, dialah yang menilai aku, dialah yang menghakimi aku. Maka kalimat terakhir ayat yang kelima, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau orang itu hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, maka orang itu akan menerima pujian dari Allah. Hari ini pun saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pujian dari Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana supaya kelak kita menerima pujian dari Allah. Hidup ini sebentar, hidup ini sekali saja. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Biarlah saat kita mengakhiri semua, saudara, kita akan menerima pujian dari Allah. Dan pujian dari Allah kita terima bukan berdasarkan keberhasilan saudara, keberhasilan ekonomi saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Tetapi pujian dari Allah akan datang kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa yang dia pikir benar. Tetapi pujian itu akan datang kepada orang yang membuat Tuhan yang menentukan. Dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan menjalani kembali hari yang baru. Biarlah di hari yang baru ini dan di sepanjang kehidupan kita ke depan, kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang kita pikir benar, tetapi marilah kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menerima pujian dari Allah kelak ketika kita menghadap Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menjalani sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini di sepanjang hidup saudara hari ini. Dan sebelum sebentar lagi kita berdoa saudara, buat komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan mari raih janji firman Tuhan bahwa kelak kita akan menerima pujian dari Allah. Tuhan memberkati saudara, jalani hari ini dengan bersukacita dan bersemangat saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik
dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga
keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.